adik-adik di rumah. Apa kabar kalian? Berharap kalian sehat-sehat ya. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh ikut sekolah minggu lagi. Tepuk tangan dulu dong. Semangat kan hari ini untuk mengikuti sekolah minggu? Kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita boleh bersukaria karena Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama sekolah minggu hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yang semangat ya teman-teman. Kita bersukaria hari ini. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Wah, pintar semuanya. Semua memuji Tuhan, semua bersukaria untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat ya. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan dan kami tetap bersemangat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman di rumah, Lose mau tanya. Tangan itu gunanya untuk apa sih? Apa? Tangan gunanya untuk apa? Ya, ada yang ngomong untuk menulis. Untuk apa lagi? Apa? Untuk menggambar, mewarnai. Lose mau tanya, boleh nggak sih tangan itu dibuat untuk mukul temannya? Boleh nggak? Nggak boleh. Iya dong, nggak boleh. Terus kaki gunanya apa? Berjalan, pintar sekali. Boleh nggak kaki itu untuk menendang temannya? Wah, sok jagoan. Ayo, siapa yang pernah jahat sama temennya? Oh, nggak ada ya. Anak sekolah minggu nggak boleh kayak gitu ya. Gunanya kaki kan untuk berjalan, bukan untuk menendang temennya. Menendang bola boleh ya, tapi tidak boleh untuk menendang atau menyakiti temannya. Ada satu lagu kita nyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan kakimu. Bisa semua? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Mulai tangan dulu ya teman-teman. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Wah, tahu semua ya. Jadi kita tahu sekarang gunanya tangan itu untuk apa? Untuk menolong teman kita, membantu teman kita, papa mama kita. Kalau kaki gunanya untuk berjalan. Terus kemudian gunanya mata untuk melihat yang baik. Mulut untuk memuji Tuhan. Kita lanjut ya. Kita memuji Tuhan. I love you Jesus. Kita nyanyi sama-sama. Semangat! Semangat ya teman-teman. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Wah, semuanya semangat, semuanya mengasihi Tuhan dan juga harus mengasihi sesama kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, tutup mata kita, lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutilah saya berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah siap teman-teman mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Siap nggak? Mana yang siap? Dosa pengen lihat, dosa pengen tahu. Oh iya, banyak yang sudah siap. Yuk kita nonton video dulu ya.
Silakan. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu,
bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah teman-teman, tahu kan cerita hari ini? Kita masih mendengarkan tentang kisah siapa? Nabi siapa? Ayo siapa, masih ingat nggak? Ya, tentang Nabi Elia. Cerita ini meneruskan kisah yang sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu. Jadi teman-teman, pada waktu itu memang orang-orang Israel dipimpin oleh seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Banyak sekali dosanya, yaitu Raja Ahab. Nah, Tuhan menghukum orang Israel, bahkan juga Raja Ahab karena keberdosaannya. Mereka dihukum bahwa tidak akan ada turun hujan, embun pun tidak ada. Sampai suatu waktu Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa Tuhan akan menurunkan hujan untuk Israel. Nah, pada waktu itu Elia menantang orang-orang yang disebut nabi. Mereka adalah nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Mereka percaya tentang berhala. Mereka menyembah bukan kepada Allah tetapi kepada Baal, kepada patung, kepada Allah yang lain, sehingga Allah tidak suka dengan hal seperti itu. Jadi disuruhlah nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang dan juga nabi-nabi Asyera yang jumlahnya 400 ke Gunung Karmel. Di sana mereka harus melakukan penyembahan kepada Allah mereka supaya turun hujan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah turun hujan? Tidak. Tidak ada turun hujan ketika para nabi itu memberikan persembahan kepada Baal, kepada Asyera. Tapi yang dilakukan Nabi Elia adalah dia memberikan persembahan, tetapi bahan-bahannya coba perhatikan. Salah satu bahan yang dipakai oleh Nabi Elia adalah air. Wah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana bisa air itu dapat bersatu dengan api? Hal itu mustahil kan teman-teman? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Elia saat itu. Yang dilakukan Elia adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan sebagai suatu bentuk bagaimana Allah yang Elia percaya, Allah yang Elia yakini adalah Allah yang nyata, Allah yang mengasihi umatnya dan ingin menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ketika Elia berdoa, kemudian api Tuhan menyambar persembahan Elia dan kemudian semuanya habis dilalap oleh api. Nah teman-teman, hari ini kita belajar apa sih dari kisah ini? Tentu tokoh utamanya adalah Allah. Allah atau Tuhan itu tidak suka diduakan. Jadi kalau kita mau menyembah, kita harus menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada lain, bukan kepada patung, bukan kepada pohon, bukan kepada benda-benda mati yang lainnya, tetapi kita harus menyembah kepada Allah. Kita mau memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar bahwa Allah yang baik itu menolong kita untuk kita dipakai oleh Dia memuji namanya.
Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita semua. Bahwa Allah yang mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi Allah kita. Jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Oke teman-teman, jadi sampai di sini cerita kita dan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya ini semua memberkati kita semua. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Kita mau menutup akan firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Gak usah ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik. Kami boleh belajar bersama-sama hari ini bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan ajarlah kami untuk tetap setia dan mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman di rumah, jangan lupa ya, hari ini kita ada ayat hafalan. Nanti bisa dihafalkan di rumah. Diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dihafalkan ya teman-teman di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman di rumah, gimana cerita hari ini? Mengerti semua kan? Jadi kita harus menyembah Allah kita, harus menyembah Tuhan kita, bahkan kita harus mengenal siapa Allah kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah kita? Yaitu dengan cara membaca kitab suci setiap hari. Dan harus rajin berdoa. Berdoa sebagai cara kita untuk berbicara di setiap apa yang kita lakukan. Yuk kita nyanyi sama-sama sebagai respon kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Nyanyi sama-sama ya teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Kita bertemu di lain waktu. Jangan sedih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita, harus rajin belajar, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.